Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Daun dengan Bahasa Latin Folium. Dengan anggota kelompok, saya sebagai moderator Gracia Putri Wilia, dan di sebelah kanan saya Monica Audia sebagai pemateri, dan di sebelah kiri saya Radika Bilandia sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saudari Radika. Kami persilakan. Daun atau folium. Daun merupakan organ pokok tumbuhan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kehidupan bumi ini. Daun biasanya tipis, melebar, berwarna hijau karena banyak mengandung klorofil. Fungsi utama daun adalah untuk mengambil zat makanan, pengelolaan zat makanan, penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi. Morfologi daun secara umum: 1 yaitu ibu tulang daun, yaitu ini adalah ibu tulang daun. 2 cabang literal, inilah yang disebut dengan cabang literal. 3 tepi daun. 4 pangkal daun, yaitu ini adalah pangkal daun dan ujung daun. Berdasarkan kelengkapannya yang ada pada daun, maka daun itu dapat dibedakan atas daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap mempunyai bagian-bagian, yaitu ini adalah daun lengkap yang mempunyai upih daun atau pelapah daun yang nama latinnya adalah vagina, dan tangkai daun yang nama latin petiolus, dan helaian daun. Inilah yang disebut dengan daun lengkap. Kemudian, daun lengkap dapat kita jumpai pada beberapa macam tumbuhan, misalnya pada pohon pisang, bambu, keladi. Daun tidak lengkap mempunyai daun yang tidak mempunyai salah satu bagian dari daun lengkap. Daun yang tidak lengkap terdapat pula berbagai macam. 1. Daun bertangkai, hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja, misalnya mangga, yaitu hanya mempunyai tangkai dan helaian saja. 2. Daun berupih dan daun berpelapah, hanya terdiri atas upih dan helaian daun, misalnya pada padi. Padi hanya memiliki upih dan helaian saja. 3. Daun duduk, hanya terdiri atas helaian saja. Helaian langsung duduk atau melekat pada batang, misalnya biduri. Ini adalah pohon biduri, bisa kita lihat daunnya melekat pada batang. 4. Daun palsu atau helaian daun semu, terdiri dari tangkai daun saja yang mengalami modifikasi menjadi pipih. Misalnya kormis. Bisa kita lihat kormis hanya terdiri dari tangkai daun yang mengalami modifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Monica. 1. Bagian terlebar berada di tengah helaian daun. A. Bulat atau bundar, contohnya teratai. B. Jorong, contohnya nangka. C. Memanjang, contohnya serikaya. D. Bangun lensat, contohnya kemboja. E. Bangun perisai, contohnya keladi. 2. Bagian terlebar di bawah tengah-tengah helaian daun. A. Pangkal daun tidak boleh bertoreh. 1. Bangun bulat telur, misalnya kembang sepatu. 2. Bangun segitiga, misalnya bunga pukul 4. 3. Bangun delta, misalnya daun air mata pengantin. B. Pangkal daun bertoreh atau berlengkuk. 1. Bangun jagung. 2. Bangun ginjal atau kerinjal. 3. Bangun anak panah. 3. Tidak ada bagian yang terlebar atau dari pangkal sampai
bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. 2. Kedua tepi daunnya menyatu. 3. Ditembus batang. Jika pangkal daun duduk menyatu dengan daun yang di hadapannya disebut conatus perpolitus. Jika kedua tepi daun menyatu dan mengelilingi batang disebut perpoliatus. Mungkin itulah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.